guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para vlogger dimanapun kalian berada? Semoga kalian tidak mengadi-ngadi saat membuat konten. Seperti pada film kali ini, Sakahayang akan membahas sebuah kisah apes yang dialami dua mahasiswa saat membuat vlog di sebuah terowongan angker, di mana film ini berjudul Butterfly Kisses tahun 2018. Penasaran dong? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai ngebebat hutan untuk dijadikan tambang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan vlog burik dari seorang mahasiswi bernama Sophia pada tanggal 3 Maret tahun 2004. Di kamar buluknya yang dihiasi gambar-gambar mengerikan, Sophia yang ketakutan mengungkapkan jika ia dan temannya yang bernama Vlad sering mendapat teror dari sosok juri kelebet bertopi Tarno Kun yang ia namai sebagai Blinkman alias pria kedip, di mana teror itu terjadi setelah dirinya menggarap sebuah proyek dokumenter di terowongan keramat. Dan kini, Sophia yang merasa ajalnya semakin dekat meminta siapapun yang menemukan video rekamannya untuk segera menghancurkannya. Sophia pun menambahkan jika saat ini dirinya tak bisa berkedip karena sosok Blinkman yang melakukan pengintaian sedang bersiap untuk menghabisinya. Terlebih setiap dirinya mengedipkan mata, sosok Blinkman semakin mendekat hingga muncul tepat di depan wajahnya. Singkat cerita, 11 tahun kemudian, scene beralih pada seorang produser bernama Gavin yang mengajak kameramennya yang bernama Eric untuk merekam apa yang dirinya temukan di basement rumah barunya. If you'll bear with me, here was this. Don't watch, huh? Sontak mereka pun heran saat menemukan kotak aneh bertuliskan jangan ditonton di basement tersebut. Dan rupanya kotak ini berisi kaset video dokumenter yang digarap oleh Sophia dan Vlad di tahun 2004. Di mana setelah menonton vlog Sophia, Gavin pun penasaran karena Sophia ini terlihat melotot sepanjang video dan tidak pernah mengedipkan matanya. Lantas ia yang penasaran dengan apa yang terjadi, memutuskan untuk menonton semua rekaman ini. Terlebih ia merasa jika rekaman ini bisa mereka garap menjadi film, apalagi film ini bisa terinspirasi dari kisah nyata yang akan membuat para penonton penasaran. Namun mereka tidak tahu jika video-video ini berisi kutukan sosok Blinkman. Behind me stands the Ilchester Tunnel. Kemudian, isi rekaman ini diawali dengan liputan Sophia yang berada di depan terowongan kereta api angker yang berada di pinggiran hutan Kabupaten Maryland, di mana menurut mitos dan cenah, terowongan bernama Ilchester ini dihuni oleh sosok mengerikan bernama Blinkman. Tak cuma itu, jika kalian ingat, hutan yang ada di Kabupaten Maryland merupakan tempat tinggal dari penyihir Blair di film Blair Witch. Singkat cerita, setibanya di pusat kabupaten, mereka pun mewawancarai beberapa warga Akamsi untuk mencari informasi tentang sosok Blinkman yang menjadi mitos dan percenahan di wilayah ini, di mana menurut kesaksian beberapa warga, jurik Blinkman ini memiliki wujud pria bersetelan kelebet yang mengenakan topi mirip Tarno Kun dengan sebelah mata besar yang mengerikan. Tak cuma itu, mereka pun mendapatkan informasi cara memanggil sosok Blinkman, di mana mereka harus menatap terowongan Ilchester di tengah malam selama 1 jam penuh tanpa berkedip. Dirasa mustahil dilakukan karena keburu turuwisen atau bintitan, Sophia dan Vlad yang ragu bergegas melanjutkan peliputan. Singkat cerita, mereka pun menemui sejarawan kota bernama Profesor Lake untuk menanyakan informasi tentang sosok Blinkman ini. Dan serupa dengan yang warga ungkapkan, Lake mengungkapkan jika sosok Blinkman ini memiliki ciri-ciri fisik mirip juri di film Babadook, di mana sosok ini memiliki kuku-kuku tangan yang tajam. Dan menurut cenah, jika mereka berhasil melakukan ritual melotot selama 1 jam penuh, sosok Blinkman akan datang memburu orang yang telah memanggilnya. Tak cuma itu, Lake pun menambahkan, jika setiap calon korbannya berkedip, sosok Blinkman akan semakin mendekat dan mendekat, hingga akhirnya ia pun bisa menghabisi korbannya. Namun meskipun begitu, sebagian orang percaya jika sosok Blinkman ini hanyalah mitos untuk menakut-takuti bocil agar tidak mendatangi terowongan Ilchester. Di malam harinya, Sophia dan Vlad langsung mengajak seorang juara melotot antar kabupaten bernama Sam untuk melakukan ritual pemanggilan Blinkman, di mana Sam merupakan pria yang mampu bertahan tanpa berkedip paling lama di kabupaten ini. Hingga di jam 12 malam, mereka pun langsung memulai ritualnya. I can never really blink again. Come on, dude. Please stop talking to me. You alright?
Namun jelas saja Sam hanya mampu bertahan selama 14 menit tanpa berkedip. Dan itu berarti tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya sebelum orang itu mengalami katarak permanen. Di keesokan harinya, mereka pun tidak menyerah, di mana Vlad memiliki ide untuk memasang kamera di depan terowongan agar bisa merekam kemunculan sosok Blinkman. Terlebih ia yakin jika sistem kamera pada dasarnya sama persis dengan mata manusia. Hingga di malam harinya, setelah hampir 1 jam menunggu, Vlad dan Sophia terlihat harap-harap cemas menanti kemunculan sosok Blinkman. Namun suenya, Vlad pun merasa kesal saat menyadari upayanya tidak membuahkan hasil. Feldman, answer my question. Do you see anything? Sepulangnya ke rumah, Sophia yang mengecek hasil rekaman seketika semeringah saat melihat kemunculan sosok berkelebet hitam di videonya. Hingga sesaat kemudian, Sophia pun meminta Vlad untuk menambahkan kecerahan video dan mengedit rekaman kemunculan Blinkman agar bisa terlihat jelas. Cool. Do it. That Right fucking there. right on the hour mark. I can get with that. Like, still being able to see shit. So you ready? Holy Oh shit! my gosh. Sontak mereka pun senang saat berhasil merekam kemunculan Blinkman secara jelas, yang bisa kita lihat jika sosok ini benar-benar mirip seperti pesulap legendaris Tarno Kun. Di keesokan harinya, Sophia dan Vlad terlihat mempresentasikan proyek video dokumenter mereka di hadapan dosen pembimbing bernama Eva. Namun setelah melihat video tersebut, Eva yang menganggap video tersebut hanyalah editan, merasa jika video ini tidak pantas untuk dijadikan materi. Terlebih menurutnya, Vlad dan Sophia hanya berusaha mencari sensasi. We need your advising right now, okay? Drama you're trying to do here, and I respect. Hingga sesaat kemudian, Eva meminta mereka mengulang tugas proyek film dokumenternya. Di perjalanan pulang, Sophia yang kesal terlihat mengungkapkan unek-uneknya, terlebih saat ini mereka harus mengulang tugas penggarapan proyek video dokumenternya. Singkat waktu, Vlad yang sedang mereview hasil rekaman langsung menunjukkan penampakan Blinkman yang ia temukan di dalam setiap videonya. Lantas sambil menunjukkan video penampakan sosok Blinkman, Vlad mengungkapkan jika sosok tersebut semakin lama semakin mendekat setelah kameranya mati. Dan benar saja, saat mereka melanjutkan pencarian, Sophia pun secara jelas melihat penampakan Blinkman yang semakin mendekat mengikuti mereka. There. See that? Oh, right there. Oh my. Setelah menemukan beberapa penampakan sosok Blinkman, Sophia pun menyadari jika matinya kamera dianggap oleh Blinkman sebagai kedipan mata. Selang beberapa saat, Vlad langsung melakukan tes kedip kamera untuk membuktikan teorinya. Blink test, take 3. Blink test, take 13. Blink test, take 19. My God, tanpa diduga, teori yang mereka yakini terbukti benar, dan bisa kita lihat sosok Blinkman yang semakin mendekat terlihat melambaikan tangan ke arah kamera seperti peserta gagal uji nyali. Sepulangnya ke rumah, Vlad yang menyadari kameranya terkena kutukan memiliki sebuah ide jika dirinya harus men-standby-kan kameranya agar sosok Blinkman tidak semakin mendekat. Lantas saat Vlad pergi ngecewer, Sophia pun merasa ngeri saat melihat gambar Blinkman di buku jurnal milik Vlad. Hingga saat malam semakin larut, Vlad yang sulit molor seketika panik saat melihat penampakan sosok Blinkman di rumahnya. Dan bisa kita lihat, sosok Blinkman yang bersetelan Tarno Kun terlihat cukup jelas di cermin tembok. With me, like I'm really starting to believe. Beberapa hari kemudian, Vlad yang ketakutan semakin mengalami depresi akut setelah sosok Blinkman semakin hari semakin mendekatinya. Hingga saat Sophia datang untuk mengambil kaset rekaman, Vlad yang menyadari dirinya akan mati mengungkapkan jika Sophia akan menjadi korban selanjutnya. Apalagi kamera yang sudah terkutuk ini selalu kembali lagi meski ia sudah berusaha untuk membuang dan menghancurkannya. Mendengar hal itu, sontak membuat Sophia panik dan langsung pergi. My God, apakah Vlad akan baik-baik saja? Di keesokan harinya, Sophia pun syok parah saat melihat berita kematian Vlad yang ditemukan tewas dengan kondisi yang aneh. Dan kini, Sophia pun menyadari jika dirinya akan menjadi korban selanjutnya.
Beberapa hari kemudian, Sophia yang mendapatkan kaset rekaman CCTV pemberian orang tua Vlad bergegas memutar video tersebut, di mana sebelum kematiannya, Vlad yang akan mematikan kameranya terlihat mengambil ancang-ancang untuk melawan sosok Blinkman. Karena menurut perhitungannya, satu kedipan lagi sosok Blinkman akan tepat berada di hadapannya. Untuk sesaat saja, Vlad pun merasa lega karena sosok ini tidak muncul. Tapi tiba-tiba, oh my god, sungguh naas. Vlad pun tewas setelah di jumpscare bebenguk Blinkman yang mengerikan. Rupanya, setelah sosok ini menyasar kamera, kini si Blinkman langsung menyerang Vlad yang pernah melihat sosok ini lewat rekaman kameranya. Singkat cerita, beberapa hari setelah kematian Vlad, Sophia yang kini giliran mendapat teror terlihat mengalami paranoid akut, di mana kini jauh lebih parah karena sosok ini langsung terkoneksi dengan mata Sophia yang membuatnya harus menahan kedipan selama mungkin atau sosok ini akan semakin mendekatinya, di mana hal itu membuat Sophia takut untuk berkedip, bahkan membuatnya takut untuk tidur. Hingga di keesokan harinya, seperti yang kita lihat di awal film, Sophia yang putus asa akhirnya membuat vlog agar orang yang menemukan kaset rekamannya segera menghancurkan rekaman ini karena dirinya tidak mampu melakukannya, di mana rekaman ini selalu kembali ke tempat semula. Dan kini Sophia berniat melakukan sesuatu untuk mematahkan kutukan Blinkman meskipun sangat ekstrim. They say you can't cheat peeping. My god, sungguh di luar nurul. Sophia yang sudah tidak tahan menahan kedipan akhirnya merobek retinanya menggunakan blink. Namun diceritakan, Sophia pun tidak mampu selamat dari kejadian itu. I don't see any signs that it computer and added something, like there's nothing in there that at the same time, you know, it's a... Kembali ke masa sekarang, setelah mengetahui teror mengerikan yang dialami Vlad dan Sophia, Gavin terlihat menunjukkan rekaman video penampakan Blinkman pada seorang editor lenang bernama Andy. Terlebih ia yakin kematian Vlad dan Sophia merupakan tulah dari kutukan Blinkman. Akan tetapi, Andy merasa jika penampakan tersebut hanyalah tipuan murahan agar video dokumenternya viral. Apalagi efek hitam putih dalam video tersebut mempermudah mereka untuk menyamarkan hasil editannya. Di keesokan harinya, Gavin yang berusaha mencari petunjuk terlihat mendatangi rumah seorang profesor bernama Lake. Mr. Lake. Mr. York. Call me Gavin, please. Don't pay them any mind. They're just gonna do their thing. Sebelum memulai wawancara, Gavin terlihat menunjukkan hasil rekaman video dokumenter Sophia dan Vlad. Namun di saat itu pula, serupa dengan apa yang Vlad alami, Gavin terlihat mencoret-coret buku sakunya dengan simbol Kamen Rider 555. I gotta say, this is a real treat for me. What I'm working on right now, which is really great. Setelah Profesor Lake menonton video, Gavin langsung menanyakan pendapatnya tentang sosok Blinkman yang dialami oleh Vlad dan Sophia. Terlebih, Lake merupakan orang yang membuat Vlad dan Sophia penasaran pada sosok tersebut. Akan tetapi, serupa dengan Andy, Lake menganggap jika penampakan tersebut hanyalah efek editan. Lantas karena Gavin terus memojokkannya, Lake yang kesal langsung mengusir Gavin. Answer whether or not these people just seems awfully not weird to Turn this me. thing off, please. Did he know who Sophia and Feldman were? Horror movie? Or were they... Singkat waktu, setelah pembuktiannya tidak dipercayai, Gavin terlihat membuat sebuah web agar netizen bisa melihat dan menilai keaslian penampakan Blinkman dalam video tersebut. Hingga setelah videonya diupload, Gavin pun membayar acara radio untuk mendengar pendapat netizen tentang video tersebut. Hi, DC 101. The video quality sucks. Namun suenya, Gavin malah mendapat hujatan dari netizen yang menganggap penampakan sosok Blinkman di video tersebut hanyalah gimmick. Hingga tak lama kemudian, mereka pun mendapat telepon dari direktur film Blair Witch Project yang memberitahukan pendapatnya, di mana Eduardo mengungkapkan jika video dokumenter Butterfly Kisses bisa meraih kesuksesan tanpa perlu memberi embel-embel kisah nyata. Eduardo pun menambahkan jika video dokumenter tersebut memiliki konsep dan kisah yang bagus seperti film garapannya. Sungguh suwe, meskipun memberi komentar positif, namun Eduardo merasa jika hal ini tidak lebih dari sekedar konsep film yang unik. On until midnight tonight. Thank you.
Singkat cerita, sepulangnya ke rumah, Gavin tak bisa menahan tangis saat melihat surat tagihan yang akan jatuh tempo. Apalagi dirinya telah menggelontorkan $200.000 untuk melakukan pembuktian. Hingga sesaat kemudian, Eric yang datang langsung menenangkan Gavin. Namun di malam harinya, Eric pun panik saat mendapat pesan dari Gavin yang akan melakukan ritual pemanggilan Blinkman. Kemudian, Eric yang khawatir mengajak timnya untuk mendatangi terowongan Winchester untuk menjemput Gavin. Gavin. Melihat Triford milik Gavin, mereka yang panik bergegas pergi menuju terowongan. Guys, slow down. Seriously go in there? I'm not going in. Sampainya di dekat terowongan, mereka pun berusaha memanggil Gavin untuk kembali. Who the fuck is that? Gavin! Apakah Gavin baik-baik saja? Singkat cerita, setelah Gavin dinyatakan menghilang, Eric pun mendapat telepon dari Andy yang memberitahukan tentang temuan di video dokumenter yang Gavin kirim, di mana jika rekaman sosok Blinkman yang menghabisi plat dijeda, dari mata Blinkman mereka bisa melihat sudut pandang saat sosok ini melihat Vlad dan Sophia melakukan pemanggilan di depan terowongan. Dan kali ini, Andy pun mulai percaya jika penampakan Blinkman di video tersebut bukanlah gimmick. Hingga di keesokan harinya, Eric dan timnya bergegas membuka paket yang Gavin kirimkan ke kantornya. Alright. Or how did he get this? The stuff that Sophia found with the what else is there? Carry it out. Setelah mengecek barang yang dikirim Gavin, Eric yang menemukan kartu akses kamar Ojon Motel bergegas mengajak timnya melakukan pengecekan. Yeah, right. Jesus, not good. Melihat kamar hotel yang acak-acakan, mereka pun merasa jika sesuatu yang tidak beres telah terjadi pada Gavin. Okay. What, dude? Seriously, come on. Oh, fuck, dude. Oh my god, sontak mereka pun syok parah saat menemukan jasad Gavin yang tewas dengan kondisi ketakutan dan juga dengan mata yang melotot. Rupanya, inilah alasan Gavin bersikeras ingin membuktikan sosok Blinkman. Rupanya setelah ia menonton rekaman itu, kutukan pun berpindah pada Gavin. Lantas, siapa saja yang telah menonton rekaman Sophia? Yang pasti, salah satunya adalah kalian. Waspadalah dan jangan berkedip. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Intinya, kekepoan berujung petaka. IMDb untuk film ini adalah 5,9 dan menurut Saka yang cocok sajalah dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Butterfly Kisses 2018. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Saka Yang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.